SMA Negeri 1 Seluma atau sering dijuluki Sekolah Hijau yang terletak di Jalan Bengkulu Mana, KM 61, Tais, Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan dan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Saya Zulia Rahmasari, CGP Angkatan 8 Kabupaten Seluma, telah melakukan diseminasi budaya positif modul 1.4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas SMA, Bapak Agus Salim MPD, kemudian Bapak Arlan SMMPD selaku mewakili Kepala SMA Negeri 1 Seluma, dan Bapak Ibu Guru Penggerak Guru SMA Negeri 1 Seluma yang berkesempatan hadir pada hari ini yang berbahagia. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita di room ini, di ruangan ini, dalam rangka membahas aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang hari ini akan ditampilkan oleh CGP kita, Ibu Zulia Rahmasari SPD, yang akan menyajikan apa yang sudah dilakukan di sekolah, kemudian apa rencana selanjutnya. Mohon nanti berkenan ke Bapak Ibu semua untuk memperhatikan dan mengikuti acaranya, dan tidak berlama-lama kita sambut saja Ibu Zulia Rahmasari SPD. Kepada Ibu Zulia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan berbincang bersama atau berdiskusi bersama untuk saya mensosialisasikan tentang budaya positif yang akan saya sampaikan nanti. Kepada Bapak yang saya hormati, kepada Bapak Agus Salim selaku pengawas SMA, kemudian kepada Bapak Alan sebagai anggota kurikulum, serta kepada kawan-kawan sekalian. Oke, kita mulai saja ya. Sebelum kita mulai budaya positif yang akan saya sampaikan, di sini kita menonton sebuah video terlebih dahulu ya, video tentang pandangan Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita tentang kurikulum merdeka. Oke, kita lihat dulu sebelumnya. Silakan Bapak Idris.
guru itu dari video itu sebenarnya sudah mencakup seluruhnya yang akan saya sampaikan. Jadi profil pelajar Pancasila seluruhnya sudah dijabarkan secara singkat padat jelas dalam video tersebut. Namun kali ini sebelum kita berlanjut, saya minta Bapak Ibu untuk berbagi kelompok 2 orang. Silakan secara berpasangan. Kelompok 2 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada kan Pak Arlan, Pak Ari, boleh dengan Pak Arlan di situ tidak masalah. Ya, Bapak. Oke. Nah, saya akan membagikan stiker di sini. Silakan Bapak Ibu tuliskan. Kira-kira apa ya? Apa saja yang menurut Bapak Ibu semua menjadi keyakinan Bapak Ibu semua. Kemudian nanti silahkan yang ini lanjut Pak. Nah ini. Nah jadi ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dan di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke, silahkan dituliskan. Salah satu tangan ya. Ya, apa saja boleh yang menurut Anda itu adalah sesuatu yang butuh dijaga. Butuh dijaga, butuh dipertahankan. Silakan dituliskan terlebih dahulu. Saya beri waktu berapa ya? 10 detik saja ya untuk menuliskan kira-kira apa yang harus Anda jaga, apa yang harus Anda tuliskan. Kok tidak perlu karena langsung di kepala saat itu juga ya, jadi nggak perlu. Secara bergantian ya Bu, jadi nanti yang A dulu, nanti habis itu bergantian yang B. Nanti masing-masing kita saling memberikan alasan. Oke, sudah? Oke, sudah? Oke, kita mulai dulu dari kawan yang pertama ya, yang si A itu tadi. Oke, silakan si B, silakan merayu atau membujuk gimana caranya supaya teman A itu mau membuka kepala. Atau buka dengan paksa, terserah. Sampai terbuka atau berusaha tidak ya berarti ya pokoknya lakukan saja dulu. Kira-kira si A bisa nggak mempertahankannya?
gantian. Rekan B silakan tuliskan apa yang ada di dalam genggaman Anda, kemudian sederhana apakah genggaman itu, kemudian gantian yang A mencoba untuk membukanya dengan rayuan, rujukan, dan lain sebagainya. Gimana Bapak? Nggak berebut ya? Berarti kalau yang perempuan itu agak agresif, kalau itu sok cool ya. Mohon maaf ini bunganya jatuh. Ini bunganya berarti yang minta jatuh. Oke, sudah ya. Oke, sudah yang B? Oke. Sekarang saya akan meminta salah satu bapak atau ibu untuk memberikan alasan kenapa bapak membuka atau ibu mempertahankan kepala tersebut. Oke, silakan ibu. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ibu Marini? Oke, silakan. Karena saya menggunakan tangan saya karena ada kerahasiaan yang tidak boleh orang lain tahu. Oke, awan ibu yang Fitri siapa? Ibu Fitri. Ibu tadi dibuka atau tetap dipertahankan? Luar biasa sekali ya pendapat Bapak, Ibu Marini dan Ibu Fitri ya. Jadi Bapak atau Ibu itu boleh mempertahankan dan Bapak atau Ibu juga boleh membuka dengan alasan Oke, Pak Alfa. Nah, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Alasannya. Ya, alasannya kenapa? Karena Bu Marini tadi tidak membuka dan Bu Fitri tidak membuka karena itu adalah sebuah rahasia buat beliau. Dan Ibu Fitri juga itu merupakan apa tadi Bu Fitri? Komitmen yang harus selalu dijaga. Ya, itu luar biasa sekali. Ada tidak dari Bapak Ibu di sini yang bersedia membukanya? Ibu Indah, oke. Kenapa Bu Indah bersedia untuk membuka kepala tangannya? Kepala tangan, kenapa saya harus sebut kepala tangan saya tadi setelah dibujuk dan dirayu? Karena saya berpikir dengan saya buka, saya memiliki kesempatan baru. Jadi ketika yang saya genggam ini ada hal yang pertama, karena saya orang guru ya. Jadi karena saya orang guru, hal yang terpenting dalam hidup saya itu adalah siswa. Nah, jadi awalnya saya tidak membuka, saya tidak ingin berbagi. Siswanya dan diri saya. Jadi saya dengan biarlah saya yang akan membawa mereka, menuntun mereka, gitu kan. Tapi dengan bujukan dan rayuan dari Bu Vilma merubah berpikiran saya. Saya Bu Vilma memberikan opsi bahwa meminta kesempatan agar berbagilah apa yang kamu punya dengan trik dan rayuan gombalnya. Akhirnya menurut saya itu hal yang benar karena saya tidak bisa berdiri sendiri untuk menuntun siswa untuk menjadi lebih baik. Jadi dengan berbagi mungkin akan menjadi lebih indah gitu. Jadi apa yang menjadi tujuan saya lebih mudah tercapai dengan adanya berbagi ini. Nah, itu yang saya hadapi dan saya lakukan tadi ketika saya menulis hal yang terpenting dalam hidup saya. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi tidak segala hal itu harus kita pertahankan atau kita tidak share. Salah satunya adalah ilmu. Jadi Bu Indah tadi diajaknya, dirayunya oleh Ibu Vilma untuk diajak berkolaborasi untuk berbagi, ya berbagi ilmunya. Jadi itu harus. Jadi tidak semua hal itu harus dipertahankan, kecuali memang itu adalah hal yang rahasia dan itu adalah sebuah komitmen atau prinsip dalam hidup, itu boleh kita pertahankan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, sepertinya udah pada ngantuk nih ya. Jadi kita lanjut ice breaking dulu.
Oke, Bapak Ibu itu bersama-sama melingkar. Kita melingkar ya. Jadi kanan kirinya ada lawannya. Meja ini nggak apa-apa. Jangan besar-besar orangnya cuma ini Bu. Nanti kalau besar-besar tidak cukup lingkarannya. Oke, S breathing kita adalah kita melatih konsentrasi, yaitu zag, zig, zoom. Perhatikan ya, zag itu adalah sebelah kanan Ibu dan zig itu adalah sebelah kirinya. Dan kalau saya sebutkan zoom berarti diri Anda sendiri. Jadi ketika saya bilang zag, Anda sebutkan teman sebelah kanan dan sebutkan tahun lahirnya. Nama sudah pasti kenal semua, tapi tahun lahir pasti agak bingung, oke? Tahun lahir bukan usia ya, tahun lahir. Zig sebelah kiri, zoom berarti diri sendiri. Oke, jadi nanti saya langsung sebutkan zag, zig, zoom, zag, zig, zoom, Map City. Nah, Map City langsung jawab kalau saya zoom berarti Map City langsung menyebutkan nama Map City dan tahun lahir. Zag zig kiri, zoom diri sendiri. Ya, diri sendiri. Zoom. Zig itu zig Pak. Ini salah Pak ya. Oke. Zag. Iya kanan kiri saja. Oke. Tahun lahirnya bukan usia karena sensitif sekali kalau soal usia. Iya dong. Enggak, tahun lahir ya. Misalkan saya bilang zag zig zoom zag Bu Weni. Dia langsung bilang zag berarti kanan kan, kanan Bu Weni ya. Oke? Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Oke, kalau sudah siap, yang mau menjawab benar langsung duduk. Yang belum benar berarti masih tetap berdiri. Jadi dia zag zig zoom zag zig Bu Mike. Zig sebelah kiri Bu Mike. Oke. Berarti Bu Mike belum konsentrasi. Untuk coba, oke. Kita mulai lagi konsentrasi ya. Zag zig zoom, zag zig zoom Bu Fitri zag. Oke, silakan. Saya zag zig zoom, zoom Map City. Oke, silakan. Zag zig zoom, zag zig. Wenda, ini Wenda. Benar ya Wenda? Oke, silakan dulu. Waduh, kenapa udah salah ya dia? Biar lama. Zag zig zoom, zag. Parah. Yang benar parah. Oke, masih ada tersisa. Zag, Bu Wenda tadi sudah ya? Oke. Zag zig zoom, zag pari. Benar Bu Ayu? Oke, silakan dulu. Waduh. Harusnya banyak yang salah Pak. Zag zig zoom, zag. Zag zig zoom, zig. Ayo Ibu mikir. Zig. Oke, boleh lah. Oke, ada zag zig zoom. Ibu lihat zag. Zag zig zoom, Ibu lihat Mas zag. Oke. Zag zig zoom, zag. Yeni.
Zakzik zoom zik. Ibu Ida. Ini. Oh ya. Oke. Masih tetap berdiri kalau gitu. Oke. Zakzik zoom zak. Ayo Pak ini. Silakan dulu Ibu Marini. Zakzik zoom zak. Ibu Penny. Oke, benar sekali. Zakzik zoom zik. Ibu Ayu. Silakan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, luar biasa sekali ya konsentrasinya walaupun sudah siang menjelang sore. Nah, oke. Oke, ilusi kontrol. Jadi dari tulis yang stick note yang genggam kanan tadi penjelasannya adalah ilusi kontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memecah karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, ini stimulus respon. Kita next aja ya, tadi sepertinya sudah kita bahas. Oke, makna kata disiplin. Oke, saya ini di sini akan membahas makna kata disiplin. Beberapa hari yang lalu saya sempat mendengar bahwasanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka berarti kalau anak senang itu anak mau ikut, anak mau tidak, anak mau seperti apa, kita tidak boleh memarahi, kita tidak boleh menghukum. Ya, dan dianggap kurikulum merdeka itu adalah ya anak benar-benar merdeka. Seperti itu ya. Nah, di sini disiplin itu adalah salah satu kata yang sering dihubungkan dengan hukuman. Justru hukuman itu adalah sebuah alternatif terakhir yang kita ambil dari disiplin tersebut. Oke, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini kata Ki Hajar Dewantara. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melanggar self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Oke, itu adalah penjabaran dari kata disiplin. Jadi kalau misalkan kamu dengar, nak kamu harus disiplin, itu bukan berarti bukan berarti hukuman ya, tapi disiplin itu hukuman itu adalah alternatif terakhir dari kata disiplin. Aja Pak. Nah, kemudian ada pun definisi merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu yaitu mardiko iku Jawanya, berarti ini bahasa Jawa, boleh dibaca sendiri, yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Gosem dalam bukunya. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berarti dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi kalau mendengarkan kata disiplin itu bukan berarti hukuman, melainkan disiplin itu adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dari disiple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa dia mengikuti sesuatu atau aliran sesuatu yang diajarkan tertentu, sehingga motivasi terbangun atas motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri seseorang. Lanjut Pak. Oke, nilai-nilai kebajikan. Oke.
manusia. Kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai kebajikan yang universal, dalam artian tidak membedakan antara budaya, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Kemudian setiap perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan tersebut, diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya, motivasi yang ada dalam dirinya itu akan terbangun. Kemudian akan menggerakkan motivasi untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia. Oke, tadi sudah kita bahas tentang profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu semua sudah sangat paham apa itu profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia. Ini berakhlak mulia harusnya di atas ya, jadi satu. Nah, kemudian kedua adalah mandiri. Ketiga adalah bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, biar makin santai boleh sambil ngopi atau gembil kayak gitu kan. Betul saya tadi apa? Lanjutkan Kak. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan lain yang banyak sekali yang ada dalam kurikulum Merdeka. Ini bisa nanti Ibu copy atau Ibu baca, atau nanti saya kalau ada yang butuh filenya boleh saya share filenya aja. Oke, lanjut ya. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, di sini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada teori ekstrinsik, motivasi yang ada dari luar, motivasi yang munculnya dari luar. Salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan apa yang terjadi, ya. Menghindari ketidaknyamanan itu adalah motivasi ekstrinsik. Misalkan Bapak Ibu datang ke sekolah itu motivasinya apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Motivasinya untuk apa? Untuk apa? Tidak dimarah. Apa? Wah, itu luar biasa. Kalau itu niatnya berarti ini sudah menanamkan motivasi intrinsik dalam diri Ibu, kayak gitu ya. Asal tujuannya bukan untuk menyombongkan diri kepada rekan guru yang lain bahwa saya aku lebih hebat, lebih rajin daripada guru yang lain, seperti itu. Oke. Kemudian untuk dapat mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, tujuan kita kalau untuk mendapatkan imbalan saja itu juga salah satu dari motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang bisa untuk menghargai diri kita sendiri, untuk membangun diri kita sendiri. Memang dari dalam hati memang kita niatkan tulus ikhlas lillahi ta'ala, seperti itu ya. Nanti kalau motivasi intrinsik. Oke, sekarang kita akan bahas apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, Ibu Peke, boleh Ibu Peke, oke. Ibu Peke boleh duduk atau cek sebelah ini. Oke, di sini Bapak Ibu silakan disimak ke depan. Di sini ada tindakan guru dan ada konsekuensi atau hukuman. Oke, sekarang saya mau bertanya, langsung aja saya tunjuk ya. Saya mau bertanya kepada Yeni. Mencatat 100 kali di halaman di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan dulu jawaban Ibu Yeni. Yang kedua, kepada Mem Siti, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Selanjutnya boleh kepada Bapak Arlan.
tidak menggunakan masker ke sekolah? Hukuman, oke, hukuman ya. Oke, selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, nanti kita cek. Lanjut, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, udah kita semuanya sepertinya ya. Oke, kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa Ibu Wenda ini? Hukuman. Oke. Terakhir kepada Ibu Weni, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk hukuman atau kan konsekuensi, Bu? Konsekuensi. Oke, kita cek jawaban Bapak Ibu semuanya. Oke, yang pertama tadi lari mencatat 100 kali, dia tidak terlambat, saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali terlambat, itu juga merupakan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali, itu juga hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas, itu adalah konsekuensi. Nah, kemudian membersihkan tumpukan air di meja juga sama, adalah konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena dia tidak menggunakan sepatu berwarna hitam ya, jadi itu juga hukuman. Kemudian yang terakhir lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali saat pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Dari sini ada yang ditanyakan tidak? Atau kalau tidak saya yang akan memberi pertanyaan. Ini Bu, yang mau nanya kalau terlambat datang ke sekolah, bentuk konsekuensinya seperti apa? Misalnya saya terlambat 15 menit, apakah konsekuensinya besok dia harus datang ke awal 15 menit? Ya, seperti itu juga bisa Pak. Jadi mengganti waktu ketika dia terlambat. Seperti itu. Jadi misalkan di pelajaran saya bahasa Indonesia ada anak yang terlambat masuk 15 menit. Nah, setelah konsekuensinya setelah selesai jam pelajaran saya, kebetulan jam istirahat, jadi saya meminta anak untuk, atau pas jam mau pulang sekolah, saya meminta anak untuk menambah lagi jam saya selama 15 menit untuk mengganti jam pelajaran saya. Seperti itu. Oke. Lanjut Pak. Oke, di sini ya. Apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau kita menulis saya tidak akan terlambat lagi 100 kali itu tadi, itu menyakitkan. Karena anak itu akan membuang waktu anak pertama, dan kalau dipikir juga tidak berfaedah juga. 100 kali menulis seperti itu harus dibuang kertasnya selesai kayak gitu. Nah, kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalkan anak tadi datang terlambat, ya anak harus mengganti waktu dia terlambat selama 15 menit, ya harus terjadi karena itu sudah ada di kesepakatan kelas kita di awal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, jadi hukuman itu akan membuat anak itu sakit fisik maupun sakit hati, karena bisa jadi ketika anak tidak memakai seragam sepatu warna hitam, dia tidak diperbolehkan mengenakan sepatu selama seharian di sekolah, anak itu akan merasa malu. Dan ketika dia merasa malu, dia akan merasa sakit hati, dan itu akan sembuh lama sekali, bahkan akan teringat rasanya itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan bisa jadi saat SMA dia mengalami kejadian tersebut, bahkan sampai dia sudah 10 atau 20 tahun ke depan, dia masih akan mengingat kejadian tersebut. Begitu ya. Nah, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu kalau konsekuensi. Jadi dia tidak nyaman saat itu aja, tapi besok dia sudah mulai biasa lagi, kayak gitu kan. Karena memang dia merasa, oh iya nggak apa-apa saya nambah jam yang tertinggal itu tadi, nah gitu. Nah, kemudian paksaan, kalau hukuman itu kita dipaksa, begitu ya. Terus stimulus tanggapan, kalau itu konsekuensi. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya seperti kita push up selama
ketika ada di ruang kelas tujuan dia adalah untuk belajar konsentrasi tapi malah disuruh push up. Jadi dia menyakiti diri sendiri, berkeringat, akhirnya dia tidak nyaman dan dia tidak bisa konsentrasi mengikuti pelajaran saat itu. Nah kemudian kalau konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oke, selanjutnya konsep diri yang buruk. Kebalikannya, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika anak itu sudah pernah mendapat hukuman, selanjutnya anak itu ketika dia melakukan hukuman, dia tidak berani untuk terbuka, justru dia semakin menyembunyikan. Misalkan anak tersebut terlambat, ya udah daripada nanti dia masuk lewat gerbang depan, lebih baik dia masuk lewat jalan tikus misalkan. Karena kenapa? Nanti kalau lewat gerbang depan yang ada dia dihukum, suruh lari, suruh push up, suruh apa, di pikiran dia akan menjadi seperti itu. Nah kemudian anak akan marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu ketika diberi sebuah hukuman. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah di sini bukan berarti kalau di kurikulum merdeka berarti kita nggak boleh dong ngasih hukuman, boleh. Tapi dalam artian konsekuensi. Jadi kita buat kesepakatan keyakinan kelas di awal, kita buat kesepakatan yang ada di kelas bersama anak. Kemudian nanti hasilnya bukan lagi hukuman tapi adalah konsekuensi karena itu sudah dibuat keyakinan kelasnya di awal pembelajaran seperti itu ya. Lanjut Pak. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga adalah proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi itulah pengertian dari restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi itu apa aja? Ada banyak banget di sini. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika kita melakukan tindakan restitusi, anak itu bukan malah malu setelah dia melakukan kesalahan, tapi dia akan dinetralkan kembali dengan tindakan restitusi ini seperti itu. Nah ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kalian bisa di-share aja ya. Oke lanjut Pak. Oke, penghargaan. Nah, penghargaan. Sekarang saya ada pertanyaan. Misalkan Bapak Ibu pernah tidak mendengar atau menonton YouTube atau bagaimana? Ada seorang guru sekolah dasar ketika anak itu datang tepat waktu, kemudian mengerjakan PR dan lain-lain, anak itu akan mendapatkan 1 bintang. Nah, menurut Bapak atau Ibu itu bagaimana? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ibu Milma, oke, bisa Bu? Penghargaan. Jadi guru itu selalu memberikan penghargaan 1 bintang setiap anak itu datang tepat, tidak terlambat. Oh boleh, Ibu Siti Nadiro. Langsung saja. Menurut saya guru perlu yang memberikan penghargaan kepada muridnya yang sudah mampu melakukan sesuatu minimal sesuai dengan time-nya atau bahkan dia lebih cepat dari itu, karena itu akan memberikan penguatan terhadap si murid mendapat pengakuan dari orang lain. Seperti itu. Oke, sebelum kita bahas tadi kita lanjut dulu ya. Ini penghargaan. Penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi
Jadi kalau setiap apapun itu tadi kan yang saya contohkan tadi adalah mendapatkan bintang setiap dia melakukan hal positif. Misalkan datang ke suatu waktu tugas ini 1 bintang, akhirnya hal tersebut ketika yang masuk itu adalah guru lain, bukan si guru A itu tadi, anak merasa guru ini nggak pernah ngasih bintang, aku nggak usah kayak gitu. Jadi kemudian itu akan berpengaruh kepada sang anak itu tadi. Jadi dia sering mendapatkan bintang, pokoknya hanya guru itu aja nih yang dia mau mau belajar, guru yang lain dia nggak mau, seperti itu. Nah kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Tidak efektif bila seperti itu. Lanjut Pak. Oke. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Misalkan, ini terjadi yang saya contohkan dari bintang itu tadi. Ada si anak A mendapatkan bintang 10, sedangkan si anak B itu hanya mendapatkan bintang 2. Akhirnya ada rasa iri di situ muncul dari anak yang lain. Itu dampaknya akan seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Riset riset 2. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka salah. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberikan jawabannya yang benar. Lanjut Pak. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi pengamatan dilakukan untuk sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul utama. Seiring waktu, mahasiswi atau mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini, hasilnya kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri dan menjadi lebih baik. Jadi dia membuat penelitian tadi ketika dia mendapatkan uang. Ketika dia tidak mendapatkan uang, dia tidak ada motivasi dalam diri untuk mengembangkan menulisnya lagi, karyanya lagi, sehingga macetlah di situ, begitu. Makanya menurunkan kualitas diri. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Selanjutnya penghargaan menghukum jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak dapat mendapatkannya dan akan merasa dihukum. Nah, terakhir adalah motivasi dari dalam diri. Nah, ketika penghargaan ini memberikan penghargaan kepada orang pada saat dia merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengalami kegembiraan yang sedang dirasakan secara alamiah. Oke, lanjut Pak. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Belum ngantuk kan Bapak Ibu? Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, pertanyaannya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kira-kira? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Ada 2 pertanyaan ini. Kira-kira jawabannya apa, Bu? Kalau tidak memakai helm, ya kecelakaan, menjaga keselamatan diri. Oke, pertama menjaga keselamatan diri ya, karena pakai helm itu bukan karena ada polisi, tapi bukan karena nanti kena tilang, tapi untuk keselamatan diri kita, menjaga kepala kita ini supaya tidak kenapa-napa. Oke, selanjutnya yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Oke. Ini ditonton lewat yang lain
saling menghormati bisa, kenyamanan bisa. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, bukan peraturan. Peraturan itu peraturan aja, jadi diberikan keyakinan jelas, keyakinannya. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Itu apa? Keselamatan bisa. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Tuh sekali, bergantian atau menunggu giliran. Selamatan boleh. Keselamatan di situ menghormati orang lain. Tuh kan ya, oke. Dilarang merokok. Oke. Menggunakan masker. Oke. Boleh. Berjalan di kelas dan koridor. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain, betul sekali. Oke, ini jawabannya Bapak Ibu. Tanggung jawab itu bisa ditambahkan lagi. Itu bisa ditambahkan lagi. Itu salah satu nilai keyakinannya adalah bisa lebih dari satu juga. Oke. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, saya akan menyampaikan bahwasanya kalau misalkan masih ada guru yang merasa banyak nih anak nih yang nakal, banyak nih anak nih yang seperti ini seperti itu, apalagi ibu guru BK ya, ibu guru BK kayaknya tiap hari ada kasus kayak gitu. Jadi saya di sini akan mengajak Bapak Ibu guru semua untuk cobalah kita menanamkan dari diri kita sendiri motivasi intrinsik kita sebagai seorang guru. Kita niatkan kita menjadi guru itu bukan sekedar untuk mendapatkan imbalan, bukan sekedar untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dari orang lain, walaupun sebenarnya kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dihargai, disayangi. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada sebuah kata-kata dari jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan kepada Allah. Doakan saja terus-menerus agar muridnya mendapatkan hidayah. Begitu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, bahwasanya kita menjadi guru niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Ya walaupun kita sebagai guru itu kita juga butuh dihargai seperti itu. Oke. Oke, terima kasih dari saya Julia Ramasari, CGP Angkatan 8 Kabupaten Seluma. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, terutama bagi teman-teman yang akan mengikuti CGP Angkatan 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Oke. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf, kita minta waktu 5 menit lagi. Kita refleksi dulu ya. Saya mau meminta Bapak Nazari Irawan, oke, silakan menyampaikan apa yang Bapak rasakan atau apa yang Bapak dapatkan pada kegiatan hari ini, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kegiatan ini saya sedikit dan banyaknya mendapat pengetahuan baru dari perbedaan hukuman dan konsekuensi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, dan apa saja yang perlu dilakukan dalam melakukan tindak lanjut dalam pembelajaran di sekolah atau tindak lanjut terhadap murid atau siswa di sekolah kita. Mungkin ini saja yang saya tangkap dalam kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Surya atas pengetahuan barunya yang telah disampaikan pada hari ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih banyak Bu Julian sudah memberikan pengetahuan baru hari ini, luar biasa. Refleksi saya adalah hari ini saya kemudian merasa sebagai guru selama ini cenderung memberi hukuman ya. Jadi nanti saya akan berusaha untuk bagaimana membuat keyakinan kelas yang mana nanti murid saya tidak merasa adanya hukuman sehingga senang belajar dengan saya. Kemudian yang kedua tentang restitusi, luar biasa Bu. Restitusi itu mengajarkan kita kepada keikhlasan ya. Jadi guru sangat membimbing kepada muridnya untuk melakukan pembenahan diri. Jadi di situ muridnya tidak akan merasa direndahkan karena dia menemukan sendiri dari hal apa yang akan dia merasa bisa mengakui kesalahan atas apa yang dilakukan dan akan berubah sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Mungkin itu Bu Zulia hal baik yang saya terima hari ini. Terima kasih atas ilmunya. Pak Allah silahkan mau nyambung. Oke, ya terima kasih Mem. Tadi materi restitusi yang sudah saya lakukan tadi saya terlewat untuk tidak menampilkan restitusi yang telah saya lakukan di sekolah. Boleh teman-teman ya silakan, ini adalah bentuk restitusi yang sudah saya lakukan sebagai demonstrasi kontekstual CGP saya. Mari kita lihat bagaimana cara ini sangat bermanfaat sekali tidak hanya untuk ibu guru BK tapi juga untuk wali kelas maupun untuk guru mata pelajaran ketika kita akan melakukan restitusi kepada anak. Oke, nanti contohnya bisa saya share aja ya secara offline. Terima kasih, mohon maaf. Ya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah melakukan pertemuan kedua dalam komunitas BIS Mantap SMA Negeri 1 Seluma, yang mana produk kita hari ini adalah yang pertama kita sudah menyelesaikan tentang asesmen diagnostik tentang satu kesiapan belajar dan kedua adalah gaya belajar. Kemudian produk berikutnya adalah keyakinan kelas yang akan kita berbagi bersama teman-teman di komunitas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak berhubung ini adalah pertemuan hari pertama, jadi kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sudah tahu belum apa sih itu keyakinan kelas? Belum. Keyakinan kelas berarti keyakinan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai positif yang harus kita terapkan. Seperti apa kira-kira nilai positif yang akan kamu terapkan yang itu nantinya akan menjadi kesepakatan kelas kamu? Apa kira-kira? Contohnya seperti ketika masuk kelas berpakaian rapi, pembelajaran
yang kalian lakukan ketika masuk kelas, so gimana caranya kamu harus tertawa semua dan bahagia. Jangan sampai ketika kita melaksanakan pembelajaran itu kita sedih, malas, murung, capek, ngantuk dan lain sebagainya. Oke, silakan dituliskan ya dengan kelas yang kamu inginkan. Silakan dituliskan apa aja. Tidak boleh memakai make up, Bu, tapi jangan menggunakan kata tidak. Make up sekedarnya kata sekolah misalkan seperti itu boleh, tapi tidak boleh kata dilarang, tidak, bukan. Karena kalau tidak dilarang itu adalah sebuah peraturan, kita membuatnya keyakinan. Belajar yang menyenangkan, kemudian menggunakan pakaian bersih supaya tidak mengganggu kawan sebelah, menggunakan parfum supaya teman sebelah tidak merasa bau, pakai deodoran, biar menggunakan deodoran, kelas yang rapi dan bersih, yang wangi misalkan. Jadi kalian di luar tulis aja nggak usah kasih nama. Kalian kesepakatan kita bersama ya. Terus apa lagi ya? Pembelajaran sesekali dilakukan di luar kelas. Boleh, tidak selalu di dalam. Nah, nanti ketika mulai kita membuat seperti itu ya kamu sampaikan apa yang diinginkan dari pembelajaran kamu supaya kamu bisa nyaman. Karena tujuan dari keyakinan kelas itu tadi supaya kamu bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal. Boleh satu, boleh dua, habis itu silakan bagian depan ya. Lelah letih. Pakai smile. Kalau sudah silakan kita bagian depan. Sedih ya kita. Itu dia kan. Dan dia bebas merdeka. Bebas-bebasnya pasti ada batasan, ya nggak? Eh. Bebas itu boleh, karena kita harus mengeksplor diri kita. Jangan dibatasi. Kebebasan anak itu tidak boleh dibatasi. Asli. Diarahkan. Karena tidak semua tipe anak itu sama. Yang satu bisanya belajar serius di dalam kelas, yang satunya bisanya mencicilan kemana-mana. Jangan dibatasi, biarkan aja dia suka-suka. Yang penting apa yang kita sampaikan sampai. Oke, silakan kita ke depan. Wow, primisi. Ini perlu kekeruan ini nangis kan? Oke, kita baca yang pertama ya. Menggunakan deodoran dan parfum agar orang sekitar tidak terganggu. Boleh, berarti menciptakan kenyamanan kelas. Pakai parfum biar wangi, boleh juga.
Kau kan